Bab 355. Aku balas dendam, dari pagi sampai malam. Mile terbungkus dalam kekuatan itu dan jatuh. Pada saat ini, seluruh tubuhnya memancarkan cahaya pedang, dan cahaya pedang inilah yang terus melawan kekuatan itu, makanya dia tidak hancur oleh kekuatan itu. Tidak tahu berapa lama berlalu, Mile tiba-tiba merasakan kakinya menginjak tanah. Saat berikutnya, sebilah pedang berwarna emas diam-diam mengembun di telapak tangannya, dan dalam sekejap, Mile memegang pedang bumi menebas ke depan dengan tiba-tiba. Boom! Kekuatan yang membungkusnya langsung hancur. Pada saat ini, dia sudah berada di dasar tebing, sekitarnya sangat gelap, tetapi tidak sepenuhnya hitam, karena ada beberapa batu dengan cahaya perak di dinding sekitarnya. Jadi meskipun pandangannya sangat gelap, tapi masih bisa melihat sedikit, tetapi tidak bisa melihat jauh. Mile memegang pedang bumi di tangannya dan sangat waspada. Karena dia bisa merasakan dalam kegelapan di sekelilingnya, ada aura yang mengintip ke arahnya. Mile terdiam, memegang pedang erat-erat di tangan kanannya, dan kekuatan bumi terus berkumpul ke arahnya. Pada saat ini, tanah di depannya tiba-tiba bergetar, dan paksaan yang kuat bergulir ke arahnya. Ekspresi Mile menjadi sedikit muram, dia maju selangkah dan menebas ke depan dengan pedang di kedua tangannya. Jurus satu pedang menentukan hidup dan mati. Di bawah kekuatan bumi, pedang ini bisa dibilang memiliki tingkat kekuatan yang lebih tinggi. Kemanapun pedang itu lewat, ruang hampa langsung terguncang, sangat menakutkan. Dan pada saat ini, raksasa itu bergegas ke depan Mile, dan raksasa itu menabrak pedang Mile secara langsung. Boom! Ledakan memekakkan telinga bergema, diikuti oleh suara ratapan, raksasa itu langsung terbang keluar. Di udara, raksasa ini mulai retak inci demi inci, darah memercik, dan sangat berdarah. Pembunuhan instan terhadap monster besar tingkat alam Archon sejati. Mile melihat sekeliling dan berkata dengan kejam, "Mau aku mati? Ayo." Suara itu jatuh, dia membanting pedang ke tanah dengan kedua tangan. Boom! Tanah di depannya retak dalam sekejap, energi pedang yang sangat kuat menyembur ke sekitarnya. Dalam kegelapan, beberapa monster mundur. Pada saat ini, langkah kaki terdengar tiba-tiba tidak jauh di depan Mile, dan dengan suara langkah kaki ini, tekanan yang tak terlihat bergulir ke arahnya seperti gelombang laut. Saat tekanan ini muncul, Mile tiba-tiba menghela napas, seolah-olah akan mati lemas. Dia dengan cepat melepaskan jiwa pedang Inhumanity. Begitu jiwa pedang ini muncul, tekanan itu tiba-tiba menjadi jauh lebih ringan. Pada saat ini, seorang wanita muncul di depannya. Wanita itu tampak sangat muda, berusia kurang dari 20 tahun, mengenakan gaun panjang hitam. Wanita itu berjalan ke depan Mile, menatap Mile dengan sangat tenang. "Manusia, apakah kamu pikir kamu sangat kuat?" Mile berkata dengan suara rendah, "Kalian datang begitu banyak untuk mengacaukan aku, tampaknya orang itu membayar banyak uang. Hanya saja sekarang aku adalah siswa Akademi Daoi. Jika kalian bertindak seperti ini, apakah tidak takut Akademi Daoi marah?" Wanita itu terkekeh, "Kamu mati di sini, Akademi Daoi hanya akan menganggapnya sebagai kecelakaan, benar kan?" Mile berkata sambil tersenyum, "Mau bertanya, apa keuntungan yang orang itu berikan padamu? Kalian benar-benar menggunakan pertempuran besar untuk menghabisiku." Wanita itu berbisik, 30.000 kristal murni ungu. 30.000 kristal murni ungu. Mile tertegun, lalu berkata dengan heran, "Kamu begitu murah." Mendengar ini, wanita itu mengerutkan kening. Saat berikutnya, dia tiba-tiba menghilang di tempat. Ekspresi Mile berubah drastis di kejauhan, dan menebas ke depan dengan pedang di tangan kanannya. Boom!
Cahaya pedang hancur, dan Mile mundur lebih dari 30 kaki lagi, dan setelah dia berhenti, dia dengan ngeri menemukan bahwa pedang alam langit di tangannya benar-benar retak. Kekuatan yang sangat kuat. Di kejauhan, wanita itu hendak menyerang lagi, dan pada saat ini, Mile tiba-tiba berkata, "Tunggu." Wanita itu berhenti. Mile tersenyum dan berkata, "Aku tidak punya niat buruk. Aku hanya berpikir 30.000 kristal murni ungu terlalu murah untuk seorang master sepertimu." Wanita itu tanpa ekspresi, "Kalau begitu, menurutmu berapa hargaku?" Mile berpikir sejenak, lalu berkata, "Satu serangan setidaknya 50.000. Wanita itu menatap langsung ke arah Mile. "Apa yang ingin kamu katakan?" Mile menggelengkan kepalanya dan tersenyum. Saat berikutnya, aura yang kuat tiba-tiba keluar dari tubuhnya. Dewa Pedang. Saat melihat aura ini, wajah wanita itu sedikit berubah. Tampak jelas, dia tidak menyangka Mile ternyata adalah Dewa Pedang. Setelah hening sejenak, wanita itu mencibir, "Kamu pikir aku takut padamu?" Mile menggelengkan kepalanya. Dia menekuk jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan wanita itu. Wanita itu meliriknya dan melihat di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 50.000 kristal murni ungu. Melihat adegan ini, wanita itu sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Mile tersenyum dan berkata, "Dalam hidupku, aku orangnya suka berteman. Kamu rela menjadi preman hanya untuk 30.000 kristal murni ungu. Aku pikir kamu sangat membutuhkan kristal murni ungu. Ini niat tulusku, bisa kenalan. Namaku Mile Ye." Wanita itu menatap lurus ke arah Mile untuk waktu yang lama, dan akhirnya, dia berkata dengan suara rendah, "Aku orang yang berprinsip." Mengatakan itu, dia menyimpan cincin penyimpanan, Cerina Wu. Cerina Wu. Mile tertegun, lalu bertanya, "Apakah ini namamu?" Wanita itu mengangguk, "Kenapa? Kedengarannya tidak bagus." Mile berkata dengan cepat, "Kedengarannya bagus." Wanita itu melirik Mile, dia ragu-ragu, lalu berkata, "Pinjamkan aku 100.000 kristal murni ungu." Mile sedikit tercengang. Saat berikutnya, dia menekuk jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan wanita itu. Di dalam cincin penyimpanan itu terdapat 150.000 kristal murni ungu. Kali ini, wanita itu tercengang. Mile berkata sambil tersenyum, "Ini pinjam kepadamu, harus bayar kembali." Wanita itu melirik Mile, "Siapa namamu?" Wajah Mile penuh dengan garis hitam. Sepertinya wanita ini tidak mengingat namanya sama sekali. Mile berkata, "Mile Ye, Mile Ye." Kemudian wanita itu mengangguk sedikit, "Aku mengingatnya." Setelah mengatakan itu, dia melirik Mile, "Namaku Cerina Wu." Cerina Wu. Mile. Setelah beberapa saat, Mile pergi. Di belakang Cerina, seekor monster keluar. Dia melirik ke udara dan berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, kita sudah berjanji pada Charles." Cerina berkata dengan suara rendah, "Charles itu tidak pernah bilang kalau orang ini bukan Kaisar Pedang, melainkan Dewa Pedang. Membunuh Kaisar Pedang tidak sama dengan membunuh Dewa Pedang. Seorang Kaisar Pedang, Akademi tidak akan terlalu memperhatikannya. Tetapi jika membunuh seorang Dewa Pedang, apakah kamu pikir Akademi tidak akan peduli?" Monster itu terdiam. Seperti yang dikatakan Cerina Wu, Dewa Pedang muda seperti itu, bahkan Akademi Daoyi akan menganggapnya serius. Pada saat ini, Cerina berkata lagi, "Orang ini telah mencapai Dewa Pedang di usia muda, dan pasti ada kekuatan besar di belakangnya. Kenapa harus menjadi musuh bebuyutan dan menyebabkan masalah besar bagi diri sendiri demi 30.000 kristal murni ungu?" Monster itu sedikit mengangguk, Yang Mulia memikirkannya dengan matang.
Pada saat ini, seorang lelaki tua tiba-tiba muncul tidak jauh dari Jerina. Orang yang datang adalah Charles itu. Charles memandang Jerina dengan dingin. "Kamu tidak membunuhnya." Jerina tanpa ekspresi, "Kamu menyembunyikan kekuatannya yang sebenarnya." "Kekuatan nyata." Charles sedikit mengernyit, "Apa maksudmu?" Jerina menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja jika kamu tidak tahu." Setelah mengatakan itu, dia melenturkan jarinya, sebuah cincin penyimpanan jatuh di depan Charles. "Ini 30.000 kristal murni ungu milikmu, kembalikan padamu." Wajah Charles sedikit suram, "Apakah kamu akan mengingkari janjimu?" Jerina melirik Charles dengan dingin, "Keluar dari sini sebelum aku berubah pikiran." Mendengar ini, wajah Charles tiba-tiba menjadi sangat jelek, tetapi dia tidak berani mengatakan apa-apa, karena dia tahu kekuatan orang di depannya. Setelah hening sejenak, Charles berkata dengan sungguh-sungguh, "Yang mulia, bisakah kamu memberitahu aku mengapa kamu berubah pikiran?" Jerina mengabaikan Charles, berbalik dan pergi. Melihat adegan ini, wajah Charles berubah dari suram menjadi mengerikan. Setelah beberapa saat, dia berkata dengan muram, "Aku tidak percaya aku tidak bisa membunuhmu." Setelah berbicara, dia berbalik dan menghilang. Tidak jauh, Jerina berjalan menuju kedalaman yang jauh. Dia melirik dua cincin penyimpanan di tangannya, dan kemudian berkata, "Perintahkanlah, jika dia datang untuk mengambil bambu, jangan hentikan dia. Jika di masa depan bertemu dengannya, cobalah untuk memberi kenyamanan, mengerti?" Monster di sampingnya mengangguk, "Dimengerti." Setelah mengatakan itu, monster berbalik dan pergi. Miley meninggalkan dasar jurang. Harus dikatakan kali ini sedikit keberuntungan. Adapun 200.000 kristal murni ungu, dia merasa itu sepadan. 200.000 kristal murni ungu, pinjam ke seorang master, pasti sangat sepadan. Dalam hal uang, dia tidak menganggapnya serius. Seseorang, seringkali jika bersedia, barulah bisa mendapatkan lebih banyak. Apalagi di dasar jurang, jika ingin bertarung, dia harus menggunakan menara penjara alam di belakangnya, karena hanya wanitanya ini saja. Dia tidak memiliki kepercayaan diri untuk mengalahkan lawan, belum lagi banyak monster kuat di sekitar yang tersembunyi. Charles Mu. Memikirkan orang ini, wajah Miley tiba-tiba berubah muram. Di gunung, saat Miley keluar dan semua orang melihatnya, Dea dan yang lainnya semua tercengang. Salah satu pria bahkan berseru, "Kamu tidak mati." Setelah Miley menghilang sebelumnya, semua orang merasa Miley pasti sudah mati. Tapi sekarang, Miley berdiri di depan mereka hidup-hidup. Miley tersenyum dan berkata, "Keberuntungan, keberuntungan. Monster-monster itu sangat baik hari ini, jadi membiarkan aku pergi." Sudut mulut semua orang berkedut, membohongi hantu. Dea melirik Miley, "Kamu sangat tidak sederhana." Miley tersenyum, "Nona Helian, aku ingin menanyakan sesuatu kepadamu, di mana mentor Charles itu?" Mendengar ini, Dea sedikit menyipitkan matanya, "Apa yang akan kamu lakukan?" Miley tersenyum dan berkata, "Aku tidak ada hubungannya, ada sesuatu ingin cari dia." Dea hendak berbicara, saat ini, seorang pria di sampingnya tiba-tiba menunjuk ke kanan, 10 mil jauhnya, ada sebuah lembah. Lembah itu adalah tempat para mentor tinggal, dan mentor Charles juga ada di sana. Miley melipat tinjunya, "Terima kasih." Setelah mengatakan itu, dia berbalik dan pergi. Di tempat, Dea ragu-ragu sesaat, dan kemudian mengikuti dengan cepat, sementara yang lain juga mengikuti dengan cepat. Segera, Miley datang ke sebuah lembah, dan di lembah itu, ada rumah-rumah bambu, dan rumah-rumah bambu ini berukuran sedang. Miley berdiri di depan lembah,
kakinya menginjak tanah, pedang emas tiba-tiba mengembun dari telapak tangannya. Saat berikutnya, dia meraung dengan keras, "Anjing tua Charles, keluar dan matilah." Saat suara ini terdengar, Dea dan yang lainnya yang mengikutinya tiba-tiba berubah menjadi batu di tempat. Seorang pria ingin membalas dendam, 10 tahun pun tidak terlambat. Dan dia, Mileye, balas dendam, dari pagi hingga malam. Bersambung.